selamat datang di podcast hari ini, yaitu podcast manajemen sumber daya manusia strategik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ayu Yuliantari, dan hari ini kita akan membahas topik yang menurut saya itu sangat unik dan sangat bermanfaat, yaitu mengenai bagaimana sih penerapan HR Matrix dan People Analytics dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya itu di UMKM. Podcast kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia strategik, dan saya berharap pembahasan ini bisa memberikan insight yang bermanfaat, terutama bagi mahasiswa, pelaku UMKM maupun teman-teman yang ingin mengerti bagaimana sih cara mengelola SDM itu agar terstruktur dan dapat diukur. Sebelum kita memulai lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Semoga obrolan kita hari ini bisa berjalan dengan ringan, hangat, namun tetap informatif. Dan hari ini saya akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seseorang yang sudah menjalankan usaha di bidang layanan jasa dan sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dan panjang, yaitu seseorang yang bernama Bapak Yongki Arifin selaku owner dari Nine Barbershop. Kepada Bapak Yongki Arifin, mungkin bisa bergabung di tengah-tengah saya di sini. Okay. Thank you, Kak Ayu. Oh, selamat datang Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Satu kehormatan diundang di sini ya. Syukur sekali. Kita bisa bertemu dan ngobrol langsung di sini dengan Bapak, dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan usahanya. Siap. Saya yakin banyak sekali yang penasaran di sini mengenai usaha jasa barbershop. Bagaimana sih usaha barbershop ini? Mungkin sebelum itu ya kita tak kenal maka tak sayang nih. Yeah. Terlebih dahulu mungkin kita bisa tahu Bapak sendiri itu dari mana, dengan Bapak siapa di sini saya berbicara biar penonton juga tahu ini. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Yongki Arifin. Saat ini saya menjalani beberapa profesi gitu ya. Salah satunya saya juga kerja di corporate gitu kan. Ya. Selain itu saya juga punya small medium enterprise lah, UMKM lah, yang bergerak di bidang barber gitu. Untuk barbernya ini sudah berdiri dari tahun berapanya Pak? Barber itu sebetulnya 2016 saya dan teman saya itu buat Barber Academy gitu ya. Sebetulnya Barber Academy waktu itu saya buat itu dari keresahan saya melihat bahwa tidak semua orang punya privilege tentang pendidikan gitu ya, sehingga saya ingin membekali orang-orang itu, terutama sekeliling saya itu dengan skill gitu loh. Saya melihat potensi di Bali bahwa barber ini punya potensi atau market yang cukup besar di Bali gitu kan. Akhirnya saya buat 2016 itu buat Barber Academy. Lalu kemudian akhirnya long story short itu pisah lah dengan teman saya. Akhirnya saya buat barber sendiri gitu kan. Tapi buat barber sendiri itu 2021 lah. 2021 saya buat barber sendiri. Terus kemudian saya coba buat Barber Academy sendiri. Tapi karena secara waktu sebetulnya bukan excuse gitu ya. Sebetulnya kalau mau dikerjakan juga bisa gitu kan. Cuma karena ya saya masih memilih untuk fokus juga di sebagai karyawan gitu kan. Maka Barber Academy saya tinggalkan gitu kan. Saya fokus di barbernya saja gitu loh. Itu dari 2021. Berarti untuk menjadi seorang owner dari barbershop ini dimulai dari tahun 2021. 2021, betul. Untuk barbershop yang Bapak kelola ini berlokasi di mana ya? Di Canggu 1, terus di Mas Ubud itu 1. Gitu. Saat ini baru 2. Ini rencananya mau buat lagi di daerah Munggu gitu. Untuk barbershop yang Bapak kelola,
bernama Nine Barbershop. Apakah benar? Betul. Tapi kalau di mana namanya di Maps? Canggu itu, di Mas Ubud itu saya buat barber circle gitu loh. Oke. Gitu. Berarti untuk barbershop yang di Canggu dan di Ubud ini memang Bapak Yongki Arifin ini selaku ownernya sendiri nggih? Nggih, betul. Wah, sepertinya panjang sekali nih ya cerita dari barbershop ini sehingga sampai di titik ini, hingga memiliki cabang yang dimana saat ini itu akan bertambah di Munggu gitu loh. Iya. Begini Pak, sebelum kita masuk ke HR Matrix-nya di sini, saya ingin memahami dulu kondisi sumber daya manusia yang ada di Nine Barbershop. Mungkin dari Bapak sendiri boleh diceritakan berapa jumlah karyawan atau barber yang bekerja, baik itu di Canggu atau yang di Ubud. Di Canggu itu ada 3, di Mas Ubud itu ada 2 lah saat ini. Dan untuk struktur kerja dari barbernya itu bagaimana ya Pak? Ya, untuk barber saya kebetulan saya tidak manage-nya tidak sebegitu seprofesional banget gitu ya. Tapi cuma saya punya 1 orang saya percaya untuk kebutuhan tisu, terus kemudian consumable lah, kayak silet dan lain sebagainya, perlengkapan itu 1 orang gitu kan, yang untuk handle 2 cabang tersebut gitu. Berarti selain Bapak selaku menjadi owner, Bapak juga mempunyai seseorang yang Bapak percaya Betul. untuk menghandle barber yang ada di Canggu dan di Ubud itu ya? Betul, karena ya keterbatasan waktu juga, kalau saya handle semuanya kan juga nggak bisa gitu loh. Makanya emang harus ada yang saya percaya untuk itu. Berarti secara nggak langsung usaha barber yang Bapak kelola ini bisa termasuk sampingan ya, karena kan betul. untuk yang pekerjaan utamanya juga ada. Betul, gitu. betul. Dan untuk sumber daya manusia dalam pembagian tugas dari barbernya ini, apakah ada pembagiannya atau untuk ketiga karyawannya itu memiliki tugas yang sama? Sebenarnya kan barber kan tidak terlalu complicated gitu ya. Jadi 1 orang itu sebagai penanggung jawab di 2 cabang tersebut, kemudian lainnya ya job desk-nya ya melayani pelanggan, terus kemudian bersih-bersih, ya itu aja sebetulnya. Berarti untuk strukturnya ini dari awal memang seperti itu konsepnya, kayak ya karyawan barber yang pada umumnya memang kayak keramas, potong, dan memang seperti itu aja dari awal, atau sebelumnya saya handle semuanya sendiri itu. Untuk keperluan consumable, bayar listrik, segalanya saya handle sendiri gitu ya. Tapi lama-kelamaan kan capek gitu kan. Capek, terus kemudian akhirnya saya coba percayakan lah. Nah, dalam proses mempercayakan kepada tim gitu ya, ke salah satu tim itu kan nggak gampang juga. Saya berkali-kali juga bongkar pasang orang juga gitu loh. berarti selama adanya pergantian dari yang menghandle, yang membantu lah istilahnya, membantu Bapak dalam menghandle ini juga ada seleksinya ya? Betul, betul. Betul. Dan selama ada pergantian yang handle itu atau kepercayaan Bapak, apa ada tantangannya juga gitu Pak? Seperti kayak apa sih tantangan terbesar dalam mengelola Nine Barbershop ini? Mungkin dari karyawannya yang ada problem, atau dari segi tempat, atau bagaimana? Iya, manpower itu di Orang kepercayaan Bapak ini tidak masih mempertahankan gitu ya. Iya, kayak tidak mempermasalahkan itu gitu loh. Tapi biasanya saya tegur. Kadang saya itu kan sering juga sidak-sidak kayak gitu ya. Itu kadang saya tegur gitu kan. Bahwa ini nggak bener gitu loh. Tolong tegur timnya gitu kan. Kalau tetap kayak gitu mending ganti aja gitu loh. Dan beberapa kali kayak yang di Ubud itu ya dia sendiri akhirnya yang, karena mungkin saya omelin juga ya untuk udah ganti aja dia lah gitu loh. Cari yang baru aja. Nah, biasanya langsung ganti sama dia. Gitu. Jika cepat dalam mengambil keputusan seperti
oke, ganti saja, kita cari yang baru nih yang emang sesuai nih dengan kualifikasi kita. Apakah bisa cepat mendapatkan karyawan barber, Pak? Apalagi dengan keadaan yang barber, mungkin di sini kita gimana ya, banyak kita menjumpai barber nih, pangkas rambut itu banyak sekali gitu. Cepat sih enggak, tapi enggak lambat kok. Karena orang yang saya percaya itu kan bisa motong rambut juga ya. Saya punya 5 karyawan, jadi kalau misalkan ada satu yang diberhentiin itu kan bisa saling melengkapi di situ gitu loh. Bisa saya oper ke sana, saya oper ke sana gitu loh. Oh gitu, berarti sejauh ini untuk perjalanan dari barbershop baik di Canggu maupun di Ubud masih terbilang aman dikarenakan orang kepercayaan Bapak ini masih memegang kendali dengan baik ya. Betul. Belum ada permasalahan yang memang merugikan dari Nine Barbershop maupun Circle Barbershopnya. Iya. Biasanya 1 minggu sudah dapat kok biasanya. Berarti secara nggak langsung dapat barbernya ini dari relasi dari mulut ke mulut ya, dari electronic word of mouth-nya ya. Dari ini biasanya dari tim saya yang saya percaya itu gitu. Dia ngerekrut sendiri, kadang posting di sosial media untuk cari capster di komunitas gitu. Berarti untuk mencari lowongan, mencari kandidat baru juga melalui media sosial. Betul, ya? betul. Apakah dengan adanya media sosial untuk mencari kandidat bisa dipercaya? Atau bisa menjamin bahwa kandidat yang didapatkan itu? Tidak ada jaminan. Makanya tetap harus ada proses seleksi gitu kan. Yang saya bilang gitu kan, dalam seleksi saya juga nggak terlalu lama. Biasanya 3 bulan, kalau kemudian attitude-nya nggak bagus, nggak sesuai dengan requirement atau kriteria kita, ya udah ganti lagi gitu. Itu menurut saya konsekuensi ya. Kadang kalau gonta-ganti itu pelanggan juga dulu, terutama di Canggu ya, gonta-ganti terus gitu kan. Pelanggan tuh sampai nanya, sekarang kok ganti gitu. Ya sudah, itu menurut saya harga yang saya bayar daripada saya ngerekrut orang yang dengan adanya karyawan ini bisnis saya tambah stuck atau mundur gitu loh. Mending saya ganti gitu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada pelanggan yang menanyakan, kok baru lagi? Nah, apa sih penyebab yang membuat karyawan lama itu diberhentikan? Kan seperti yang Pak sampaikan tadi, mungkin dia kayak kurang wangi gitu ya. Tapi ini kan kayak karyawan, konsumen itu loh yang menanyakan, kok baru lagi? Berarti secara nggak langsung persepsi konsumen ini, dia merasa dirinya itu pernah dipotong oleh barber yang sebelumnya dan mendapatkan pengalaman yang memuaskan. Bagus, gitu loh. Betul. Iya, memuaskan untuk pelanggan bukan berarti bagus untuk bisnis juga gitu ya kan. Ketika attitude-nya, kadang mereka itu uang barber dipakai. Saya tiap ngerekrut tuh saya selalu sampaikan bahwa kan gajian itu mereka kan tiap hari gitu ya dapat uang gitu ya. Harusnya kalau mereka benar cara ngelola uangnya, mereka nggak sampai ngutang gitu loh. Dan saya state di awal bahwa nggak ada ngutang dengan saya gitu loh. Kalau kemudian dia ngambil uang barber kayak gitu, menurut saya itu sudah nggak benar gitu loh. Berarti di sini soal kejujuran ya. Betul. Kejujuran. Jadi kalau masalah kejujuran itu tidak bisa dipertahankan oleh orang kepercayaan maupun dari karyawan barber sendiri ya, walaupun kondisinya konsumen itu suka gitu lah. Betul. Mungkin kita bisa lanjut ke topik berikutnya. Dari Pak Yongki sendiri nih. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai HR Matrix dalam manajemen sumber daya manusia strategik. HR Matrix di sini merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk menilai performa dari sumber daya manusianya. Mungkin dari produktivitasnya dan efektivitas operasionalnya. Nah, saya ingin menggali bagaimana sih penerapannya di Nine Barbershop ini. Ya, berbicara tentang HR Matrix, maka metrik yang saya pakai untuk penerapan di karyawan saya itu ya kedisiplinan, terus kemudian produktivitas. Saya kalau ngelihat
produktif enggak sih capster saya itu biasanya dari kecepatan dan kerapian dia dalam memangkas rambut gitu. Kalau kemudian lebih dari 30 menit, ini udah pasti nggak produktif gitu loh. Terus kemudian akhirnya customer banyak yang ngantri kan kalau terlalu lama motong gitu loh. Kalau saya sendiri mau potong rambut, saya juga nggak mau potong rambut lama-lama gitu kan. Nah, maka indikator produktivitas itu penting juga buat saya. Makanya maksimal kalau potong rambut di Line Barber atau Barber Circle yang di Ubud itu nggak lebih dari 30 menit gitu kan. Itu sudah include keramas gitu loh. Dan itu saya selalu push itu ke tim kepercayaan saya untuk itu terlalu lama gitu loh kan, motong rambutnya, tolong percepat lagi. Dia yang nge-training sendiri akhirnya. Ini lo biar cepet begini loh gitu loh. Kalau dari durasi waktu, kalau kita lihat dari barber yang turun langsung ini, dia potongannya sudah terlihat oke nih. Namun kan pasti ada konsumen yang merasa, oh ini saya kurang ini kayaknya kurang sesuai, dia saya mau diganti dong, ini tolong dong di style ulang. Itu bagaimana? Apakah itu termasuk dari kesalahan barbernya atau emang konsumennya ini yang ingin kayak revisi nih, belum sesuai dengan keinginan saya gitu. Biasanya kan sebelum selesai ditanyain, modelnya kan seperti ini enggak gitu kan. Di pertengahan motong rambut, ini ditipisin lagi nggak? Biasanya ada komunikasi di situ gitu loh. Jadi harusnya revisi itu nggak terlalu banyak lah, sehingga nggak, ya kalaupun lebih dari 30 menit paling ya 35 menit kayak gitu. Karena ya saya sendiri nih kalau ke salon potong rambut pasti kayak ada yang pegawainya nih kayak kurang, komunikasinya itu kurang gitu loh. Jadi kayak kita mau ngejelasin ini, dia cuma menanggapi dengan iya sebentar ya kak. Jika ada barber yang seperti itu atau konsumen yang tidak kooperatif gitu loh, kita nanya apakah sudah sesuai nih kak dengan yang kakak inginkan gitu, dan konsumen menjawab iya padahal belum sesuai dengan keinginannya dia, dan di akhirlah dia merasa kayak ini belum sesuai nih, tolong dong ininya direvisi lagi, tolong dong ini dibenahi lagi. Iya ada kayak gitu, tapi dalam revisi itu nggak terlalu lama kok biasanya, asalkan kadang kan ada tipe-tipe customer yang nyari-nyari kayak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, ini itu kan masing-masing customer kan beda-beda gitu ya, dan kita juga masih tetap mau melakukan revisi-revisi itu kan. Ya paling lama mungkin 35-40 menit lah. Itu sudah include keramas ya biasanya ya. Oke. Jika kita tadi sudah membahas mengenai dari segi barber dan konsumennya nih, dari durasi waktunya lah dibilang. Kalau kita sekarang mau lanjut ke pembahasan mengenai turnover-nya. Apakah selama menjalankan Nine Barbershop ada tantangan terkait pergantian barber? Yang sebelumnya juga udah kita bahas ya. Tapi mungkin di sini kita bahas lebih detailnya lagi biar kita semua juga tahu, penonton juga tahu gimana sih turnover dari usaha barber ini. Misalnya itu dari seberapa sering terjadi pergantian dan apa penyebabnya, seperti yang mungkin sudah kita bahas juga sebelumnya tadi ya. Dan untuk cara Bapak mengatasi itu kan seperti yang kayak dia mencari kandidat baru. Mungkin ya kita jelaskan lagi nih sekali lagi agar lebih detail dan lebih jelas lah biar penonton juga paham gitu. Suatu ketika saya juga pernah dengar salah satu podcast gitu ya, bahwa in terms of ngerekrut karyawan itu hire fast gitu kan, promote faster, fire fastest gitu ya. Ngerekrut cepat, cari orang cepat gitu kan, kasih tanggung jawab, promosiin gitu kan. Kalau emang nggak bisa kasih tanggung jawab promosi, ya udah pecat gitu. Nah di fase-fase awal bisnis itu pergantian manpower, turnover karyawan yang banyak itu menurut saya wajar gitu loh. Karena kita kan sedang fine tuning sesuai dengan model bisnis yang mau kita buat gitu loh. Dan saya rasa banyak lah bisnis yang di awal-awal itu susah cari karyawan itu banyak gitu kan. Pada akhirnya kita tahu bahwa apa sih yang dibutuhkan mereka gitu loh. Kira-kira
ketika saya memberikan salary sekian itu sudah sesuai nggak ya dengan kebutuhan mereka gitu loh. Di fase-fase awal mungkin saya juga, mungkin salah saya gitu ya. Saya mungkin kurang memberikan dia penghasilan gitu kan. Tapi menurut saya ini bagian dari proses sehingga saya bisa ngukur sendiri lah. Oh harusnya sekian loh yang tepat gitu lah. Insentifnya. Betul. Begitu. Jika dilihat dari insentif nih pasti kan berbeda-beda dari segi Di barber apalagi yang skillful gitu ya. Tidak semua orang bisa motong rambut, itu menjadi tantangan yang tersendiri di kebutuhan manpower gitu ya. Saya beberapa kali ngerekrut capster gitu kan, yang motong rambut kayak gitu, terus kemudian nggak bisa dipercaya, nggak disiplin, akhirnya saya terminate lah, akhirnya saya putus hubungan kerja lah gitu loh. Dan itu terjadi di awal-awal itu, setahun itu berapa kali saya gonta-ganti orang gitu ya. Yang kemudian itu menurut saya bagian dari challenge, terus kemudian bagaimana bisnis saya juga bisa bertahan gitu loh. Ya manpower itu jadi tantangan tersendiri, makanya saya dalam mencari manpower itu, mencari orang karyawan gitu ya, saya akan rekrut cepat gitu kan, saya akan kasih tanggung jawab lebih, kalau nggak bisa ya udah rilis gitu loh, langsung di terminasi ataupun putus hubungan kerja aja gitu loh. Kalau boleh tahu, selama perekrutan karyawan ini apakah pernah mengalami kendala atau semisal di barber di cabang Canggu ini lagi banyak sekali nih konsumennya, namun barber yang handle itu tenaganya masih kurang. Betul, itu tantangan juga gitu loh. Jadi misalkan high season ketika setelah liburan anak sekolah, biasanya kan banyak potong rambut gitu kan, atau ntar lagi mendekati tahun baru gitu ya. Nah itu biasanya kita ngerekrut daily worker kayak gitu, untuk biar lebih cepat pelayanan kami gitu. Dari yang permasalahan atau problem yang pernah terjadi, apa yang paling besar kaitannya dalam mengelola barber yang karakternya itu pasti berbeda-beda, Pak? Kan kayak ada nih barber yang mungkin dia berpengalaman, dia profesional, namun kedisiplinannya kurang. Namun juga ada yang disiplin, namun dari segi skillnya yang kurang, seperti ini kah? Iya, menurut saya attitude tuh yang utama, kejujuran yang utama dalam merekrut karyawan. Jadi kalau memang udah di awal, saya nggak lama kok. Kalau kemudian 3 bulan tidak sesuai dengan seleksi saya, ya sudah terminasi, ganti baru gitu. Tapi dalam proses karyawan di-cut terus kemudian ganti baru itu kan cukup struggling operasional di barber gitu kan. Nah itu ya harga yang harus dibayar juga gitu loh. Tapi at the end kalau kemudian kita sudah menemukan karyawan yang tepat secara attitude, secara skill gitu ya, maka harusnya kayak sekarang ini kan udah lama ini kan nggak bongkar pasang gitu. Nah kalau sekarang itu udah mulai enak. Sekarang makanya fokus saya sekarang itu lebih ke ekspansi, karena karyawan saya sudah cukup bisa diandalkan gitu kan, dan turnovernya juga nggak terlalu banyak sekarang, makanya lebih baik untuk expand kalau sekarang gitu. Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada SOP tertentu untuk barber di sini? Seperti kayak ada standar pelayanan yang harus dijaga atau diutamakan? Yang jelas tentang kebersihan gitu kan, saya nggak terlalu ketat lah, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kejujuran buat saya nomor 1 gitu kan. Terus kedua itu ya kebersihan gitu kan, yang penting bersih, barbernya wangi, ya udah cukup. Nah pernah juga satu kejadian, ada capster saya itu kurang wangi lah, yaitu akhirnya saya putuskan untuk nggak pakai gitu loh.
Berarti secara nggak langsung dari adanya barber yang kurang wangi kan kayak membuat konsumen itu jadi betul, kurang nyaman betul, ya. betul. Dan juga akan membuat barbernya ini juga apa sih namanya terlihat kurang gitu loh, kurang Betul. memuaskan Betul. jadinya. Untuk memutus hubungan kerja dengan seorang karyawan seperti itu, apakah bisa secara to the point aja atau ada prosesnya yang Ya harus pertama saya disampaikan? peringatkan dulu gitu kan bahwa kita adalah bisnis jasa gitu kan, maka harus lebih terlihat rapi, wangi dan lain sebagainya gitu ya. Bahwa kemudian setelah diperingatkan itu tetap tidak ada perubahan, ya sudah gitulah. Artinya manpower tersebut kan memang tidak bisa untuk diajak kerjasama lebih lanjut gitu loh. Biasanya saya itu malah nyoba kepala saya dulu itu untuk mereka potong gitu kan, saya ngeliat dia wangi atau enggak gitu ya. Kalau menurut saya enggak, ya sudah, saya tegur 1 kali, 2 kali tetap kayak gitu. Saya biasanya jarang memberikan kesempatan ketiga biasanya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk melihat apakah karyawan saya ini wangi atau tidak, kan Bapak sendiri yang sebagai percobaan Betul. untuk dipotong gitu rambutnya. Dan kalau melihat barber ini punya pengalaman atau punya skill untuk memotong itu, apakah dilihat dari cara memotongnya juga Betul. di awal atau bisa langsung mencoba masuk kerja tanpa melihat skill terlebih dahulu? Ya pertama kan ada proses seleksi interview gitu kan, berapa lama pengalamannya dan lain sebagainya, terus kemudian kita coba gitu. Biasanya temennya saya suruh cukur karyawan saya yang satunya gitu kan. Biar bisa dilihat gimana Terus, sih nih potongannya. Terus saya lihat gradasinya gimana gitu kan. Dia bisa nggak buat pola kalau kepala kayak gini, cocoknya gimana gitu kan. Kalau udah lolos itu ya sudah gitulah. Tinggal make sure saja kerapiannya gimana gitu. Kalau kita bahas lebih lanjut lagi, dalam usaha jasa seperti barbershop ini, kualitas layanan itu pasti sangat menentukan. Betul. Ya Pak ya. Betul. Saya juga penasaran di sini Pak. Untuk dari pengalaman Bapak sendiri nih, apa tantangan sumber daya manusia yang paling sering muncul? Misalnya itu kayak kedisiplinan, konsistensi hasil potong, atau mungkin komunikasinya yang sangat diutamakan? Semuanya gitu kan. Jadi saya pernah punya karyawan komunikasinya juga nggak bagus gitu kan, tapi hasil potong rambutnya bagus. Itu membuat kadang customer atau pelanggan itu kurang happy lah di situ gitu ya. Tapi ada juga yang komunikasinya bagus tapi hasil potongnya kurang bagus. Tapi di situ kadang customer happy, bahkan sering memberikan tip dan lain sebagainya gitu lah. Nah, yang terpenting menurut saya adalah attitude sih. Gitu loh. Attitude dan kejujuran itu. Itu yang paling matters buat saya. Semisal ada karyawan dari barber Bapak ini yang disiplin, punya skill yang bagus, namun ia ingin mengundurkan diri nih dari barber. Mungkin salah satunya itu bisa karena dia tempat tinggalnya yang berpindah, atau mungkin ingin mencari pekerjaan yang baru. Untuk itu apakah ada solusinya Pak, atau bahkan itu menimbulkan kendala dari dalamnya? Kalau untuk saat ini karena turnovernya nggak terlalu banyak ya. Biasanya kalau di tempat saya itu justru saya yang berhentiin gitu loh. Mereka kebetulan nggak ada yang berhenti sendiri, kecuali memang seperti yang Kak Ayu bilang bahwa harus pulang ke tempat asalnya, atau di tempat asalnya dia mau buat bisnis gitu kan. Kalau dia mau buat bisnis sendiri, buat bisnis barber sendiri, buat saya itu kan bukan mengundurkan diri, tapi memajukan diri dia gitu loh. Secara halusnya ya. Kalau untuk saat ini ya seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya juga, sekarang kan dibantu nih oleh orang kepercayaan Bapak. Semisal untuk kepercayaan orang yang dipercaya ini, jika karyawannya itu bisa gimana ya, dia itu kerjanya
tidak tepat waktu. Namun berarti ini dari segi insentifnya ya. Kalau kita ngomong nih penghasilan, apakah penghasilan dari karyawan barber ini ditentukan sesuai dengan skill yang mereka punya? Enggak sih, karena kan itu yang saya bilang bahwa satu cabang itu kan cuma 2 gitu kan, 3 gitu kan. Yang saya khawatirkan kalau ada perbedaan kayak gitu, mereka justru ada kecemburuan. Terlebih lagi bahwa masing-masing capster itu kan punya kelebihan masing-masing gitu kan. Nah sehingga insentifnya saya sama ratakan lah gitu. Jika insentifnya disamaratakan nih, kita kan nggak tahu konsumen itu apakah hari ini banyak yang datang atau sedikitnya, dan untuk pembagian potongannya itu gimana? Kan kalau ada 3 karyawan nih, jika yang datang itu 10 konsumen nih, kan ada pembagian yang nggak rata dong jatuhnya. Sebetulnya itu bukan bagian dari insentif, kalau saya itu justru bagian dari main salary dia. Jadi dia digaji itu berdasarkan berapa banyak customer yang udah dilayani gitu loh. Kalau insentif itu misalkan saya berikan insentif uang makan gitu kan, dan lain sebagainya kayak gitulah. Jika ngomongin uang makan nih, berarti di barber sendiri, di sektor jasa juga terdapat uang makan untuk mereka yang pegawai barbernya ini? Ya nggak tahu, di tempat lain saya nggak tahu ya, tapi untuk meretain mereka biar mereka happy, merasa bahwa diperhatikan dan lain sebagainya, saya kasih insentif uang makan gitu lah. Kalau mereka kenyang kan enak kerja gitu lah. Berarti secara nggak langsung Bapak Yongki sebagai owner dari Nine Barbershop maupun Barber Circle ini sangat memperdulikan karyawannya ya? Iya, buat saya people first itu iya gitu loh. Karena tanpa people buat saya bisnis nggak akan jalan. Iya. Gitu loh. Berarti secara nggak langsung Bapak Yongki sebagai owner ini sangat-sangat mempercayai dan sangat mengapresiasi karyawannya tuh, apalagi kalau hasilnya bagus, pasti ada tips lain sebagainya. Sebelumnya kita udah membahas mengenai dampak dari pelanggan, seperti yang ada konsumen itu yang menanyakan barber sebelumnya kan pasti ada. Dan selanjutnya mungkin saya akan menanyakan, apakah Bapak itu sempat mencatat nih berapa lama biasanya barber itu bisa bertahan kerja dengan Bapak? Oh, capsternya gitu ya? Kalau di awal-awal saya bilang ya, bahwa 2 bulan, 3 bulan ganti. Kalau sekarang itu sudah 3 tahun sama saya. 3 tahun, 3 tahunan lah yang saat ini stay. Kalau di Barber Circle itu karena baru 1 tahun lebih. Nah di awal-awal itu yang gonta-ganti. Sekarang udah hampir 1 tahun, udah nggak ganti itu. Sudah bertahan, udah bertahan, tetap ini karyawannya ya. Mungkin ya karyawannya udah ya skillnya udah oke, dari kedisiplinannya oke, dan kejujuran juga oke ya. Kita lanjut ini. Kita selanjutnya yang kedua ini kita membahas mengenai produktivitas dari barbernya. Dari Bapak sendiri, apakah memiliki aturan tertentu untuk menilai apakah seorang barber itu sudah produktif atau belum? Produktif saya ukur tadi dari berapa lama dia motong rambut, terus habis itu kalau kemudian nggak ada pelanggan, biasanya mereka sapu-sapu gitu kan, bersihkan peralatan dia motong dan sebagainya gitu kan, bersih-bersih toilet dan lain sebagainya, ya kayak gitulah. Tapi yang jelas ketika gini, poinnya adalah bagaimana mereka menjaga kebersihan. Tapi kalau kemudian sudah bersih juga nggak perlu sok-sokan bersih-bersih gitu loh, biar terlihat produktif gitu loh. Kayak yang memang gimana keadaan sebenarnya saja. Betul. Tapi kalau saya melihat di sana nggak ada pelanggan, tapi bekas rambut nggak cepat disapu, nggak cepat dibersihkan, alat-alatnya berserakan kayak gitu, udah pasti saya tegur gitu loh. Dan saya kan juga sering cek CCTV kan gitu.
Berarti Bapak di sini sebagai owner selain mempunyai orang kepercayaan, Bapak juga sesekali waktu mengecek lewat handphone dari CCTV ya. CCTV betul. Kalau Bapak sebagai owner di sini, apakah orang kepercayaan Bapak atau Bapak sendiri juga sudah mengetahui berapa sih biasanya konsumen itu datang ke barber setiap harinya ini? Kalau di Mas Ubud itu 20 sampai 30 orang lah. Kalau di Canggu 30-an orang lah, 30 sampai 40 kalau rame gitu. Apakah kita boleh tahu nih, mungkin apakah boleh nih di-spill dari pendapatannya ini per harinya, atau mungkin itu menjadi rahasia perusahaan ya? Gimana nih? Ya sebetulnya kalau untuk itu karena saya kan juga tidak terlalu bergantung kepada penghasilan itu gitu ya. Tapi kalau apakah ada untungnya bisnis itu, adalah gitu ya. Returnnya cukup bagus juga gitu kan. Setahun saya hitung kemarin tuh returnnya iya 60%, daripada uang saya taruh deposito kan cuma 5% gitu kan. Setidaknya dapat untung aja nih. Berarti dari pendapatan di barber sendiri itu cukup ya dibilang oke lah, sangat oke ya. Apalagi dengan yang keadaan sekarang sudah membaik ekonominya. Mungkin kalau kita bahas, kita flashback nih dari COVID, apakah sangat mengalami penurunan atau masih terbilang standar aman? Waktu COVID rugi sih enggak. Waktu COVID itu di Canggu itu ya, mungkin saya satu-satunya barber itu yang survive. Yang lainnya kan banyak yang gulung tikar gitu kan. Mungkin Bapak ini masih ya jalan aja nih. Betul. Karena saya melihat kondisi ekonomi waktu itu, hidup aja udah cukup buat saya gitu kan. Yang penting saya cukup buat bayar karyawan, bayar kontrak gitu kan. Ya udah gitu loh. Toh saya juga nggak terlalu bergantung di situ kan. Nah tapi setelah pandemi itu kan masih bisa profit ya, menurut saya ya saya pertahankan gitu loh. Gitu. Berarti dari COVID itu tetap jalan walaupun memang ada sedikit penurunan ya pastinya. Namun dengan kegigihan dari Bapak dan konsistensi dari Bapak sebagai pemilik barbershop juga tetap menjalankan usaha ini. Hingga sampai di detik ini yang mungkin udah dibilang cukup panjang perjalanannya kan. Iya betul. Buat saya bisnis is infinite game gitu ya, game tanpa batas gitu. Ini adalah maraton gitu kan, bukan sprint yang kemudian saya berharap 1-2 tahun kemudian untung gitu kan. Bisnis itu tentang siapa yang bertahan paling lama gitu loh. Banyak bisnis-bisnis yang hype di awal gitu kan, you name it lah, banyak minuman-minuman kayak gitu, coffee shop kayak gitu kan. Tapi mereka bertahan berapa lama? Setahun, 2 tahun udah tutup gitu kan. Karena mungkin juga mereka itu melihat peluang yang ada saat ini aja. Bisa jadi gitu. Trennya itu, sekarang kan trennya lagi betul, bisa jadi. Kopi jalanan seperti bisa itu jadi. kan. Kalau barber kan memang setiap bulan potong rambut. Ya, orang itu pasti ada yang potong rambut betul, gitu loh. Betul. Sekarang itu mungkin lebih ke gimana sih konsistennya kita aja untuk dalam mengelolanya. Betul. Dan dari yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya, apa poin penting atau apa yang menjadi peran utama dalam produktivitas ini, Pak? Kalau bagi Bapak sendiri sebagai ownernya. Produktivitas karyawan. Iya. Iya, poin terpentingnya ya produktivitas itu kan tercermin dari tadi yang saya bilang itu kan, bahwa seberapa lama dia motong rambut, pelayanan, terus kemudian bagaimana tingkat kebersihannya, wangi apa enggak lingkungan di barber dan lain sebagainya gitu. Berarti yang bisa digaris bawahi dalam produktivitas di sini ya dari kualifikasi barber yang handle. Betul. Ya. Betul. Yang ada di Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama, Bapak Yongki Arifin selaku owner dari Nine Barbershop dan Barber Circle. Oke. Selamat datang Bapak. Iya. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini, di tengah-tengah saya di sini untuk memberikan banyak pengalaman atau pembelajaran baru ya tentunya ya.
Nah. Tapi saya nggak into detail ngurusin schedule-nya mereka karena sudah ada tim saya yang ngurusin itu kan. Kepercayaannya ya. Iya, betul. Oke. Di sini kita lanjut ke mengenai pelatihannya ya. Karena pekerjaan barber ini kan berbasis skill. Betul. Apakah Bapak memiliki program pelatihan atau mentoring atau pembinaan skill tertentu untuk barber yang baru atau barber yang sudah lama Bapak rekrut sebagai karyawan, tapi dengan kondisi yang sekarang yang serba modern, semakin diperbarui kan pasti ada potongan yang mungkin lagi tren lah gitu. Apakah ada pelatihan tersendirinya? Pelatihan untuk yang saya sengaja buat gitu nggak ada. Cuma ketika saya visit gitu kan, terus kemudian saya melihat bahwa capture ini perlu di-upgrade skillnya, biasanya saya kasih tahu gitu loh. Misal saya pernah rekrut itu sebetulnya secara pengalaman tuh bagus gitu, tapi nggak tahu di owner sebelumnya itu bagaimana dia diajarin gitu ya. Saya melihat bahwa gradasinya kurang rapi gitu kan. Saya suruh belajar dia gradasi ke tim saya yang saya percayai gitu loh, untuk mengupgrade itu gitu. Menurut Bapak, dari Bapak sendiri nih, indikator apa yang menandakan bahwa barber itu sudah siap untuk mengambil pelanggan? Selain memiliki skill, oh saya bisa motong rambut nih. Menurut saya cuma itu ya, selama dia sudah punya pengalaman dan punya skill untuk motong rambut, buat saya kasih kesempatan untuk motong pelanggan gitu loh. Dan kemudian saya cek apakah pelanggan happy atau enggak gitu kan gesturnya bisa kelihatan. Kalau memang nggak happy, kira-kira nggak happy-nya di mana gitu. Kemudian biar capture yang baru ini merubahnya gitu. Oke, berarti sejauh ini masih tergolong aman ya dari segi barbernya, tidak ada masalah lah. Yang penting konsumen itu, pelanggan itu tetap merasa senang atau memuaskan bagi mereka. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan kedua nih Pak. Kita akan membahas mengenai people analytics, yang dimana dalam teori manajemen sumber daya manusia di sini, people analytics adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data sumber daya manusia untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Nah, di sini kita akan lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya, yaitu apakah di Nine Barbershop yang Bapak kelola ini, Bapak itu mencatat data tertentu nih tiap bulannya. Misalnya itu data absensi, performa barber, jumlah pelanggan, komplain, ataupun pendapatannya. Apakah ada datanya atau secara spontan untuk oke, udah aman nih, kayak mengalir aja itu? Ya karena ini kan UMKM, menurut saya juga nggak terlalu sampai ke situ untuk melakukan analisa terkait manpower tersebut, terhadap SDM tersebut ya. Tapi kalau di yang saya terapkan di perusahaan itu masalah kerja, saya biasanya menerapkan itu gitu loh, terkait dengan absensi gitu kan, terus kemudian kedisiplinan, on-time atau enggak datanya dan sebagainya. Kemudian kita akan melakukan analisa data dari data tersebut, biasanya action apa yang kita buat gitu loh untuk SDM-nya gitu. Untuk pencatatannya itu manual atau melalui aplikasi ya? So far kalau di barber itu manual gitu. Untuk selanjutnya di sini mungkin kita langsung ya, karena kita terhambat waktu juga nih, karena masih banyak yang ingin kita tanyakan agar pemirsa juga tahu nih, penonton tuh juga tahu. Pasti mereka tuh kayak bingung, usaha barber tuh kayak gimana sih sebenarnya pengelolaannya, kayak gitu ya. Nah, kita lanjut mengenai pengelolaan barbernya. Apakah dari Bapak sendiri itu pernah mengambil keputusan berdasarkan data yang Bapak kumpulkan? Misalnya itu penyesuaian jadwal. Nah, kalau penyesuaian jadwal kan memang ditangani langsung oleh orang kepercayaan Bapak yang di lapangan ya. Nah, terkait komisi, penempatan barber dan atau evaluasi pelayanan, itu bagaimana menurut Bapak? Saya nggak sebegitunya untuk setting itu gitu ya. Tapi biasanya kalau saya lihat secara kedisiplinan gitu ya,
terus kemudian kinerjanya nggak bagus, ya langsung dia sendiri dan langsung ya spot aja gitu. Karena menurut saya untuk semua manajemen enterprise itu nggak terlalu complicated lah dalam kita melakukan analisa yang sebegitunya gitu. Kalau boleh tahu, apakah pernah ada situasi di mana data itu memberikan insight tertentu yang akhirnya itu membuat Bapak harus mengubah kebijakan yang ada sebelumnya? Itu yang saya bilang di awal-awal, saya kan nggak tahu karyawan saya itu in terms of salary penghasilan mereka cukup atau enggak dan lain sebagainya. Yang kemudian saya sesuaikan itu, saya cek lah di berbagai lain skema penggajian bagaimana sih dan lain sebagainya, sehingga itu akhirnya dari data tersebut kan saya ubah gitu loh. Nah kalau hal seperti itu ada yang masih buat datanya gitu, tapi kan nggak terlalu into detail gitu kan, karena menurut saya itu gampang lah untuk diukur gitu. Karena kondisi di sini Bapak memiliki atau menghandle 2 barber sekaligus ya. Apakah Bapak itu pernah membedakan nih, misal di Canggu pelanggan yang datang itu cukup banyak, namun dari insentifnya kurang, sedangkan di Ubud pelanggannya lebih sedikit dari di Canggu, namun pendapatan yang didapatkan itu lebih besar. Atau seperti kayak di Canggu itu banyak banyak pelanggan, namun banyak juga keluhannya, sedangkan di Ubud itu dia ada sedikit pelanggan tapi keluhannya yang banyak. Apakah ada seperti itu, Pak? Seperti itu saya biasanya sering nanya ya ke capture saya gitu kan, misalkan kondisi sepi gitu, penghasilanmu cukup enggak gitu loh. Selama mereka saya melihat bahwa mereka cukup gitu kan, terus kemudian mereka masih cukup happy, karena kan saya bilang gitu, banyak customer yang memberikan tip dan lain sebagainya, ya mereka happy lah. Kebetulan kan barber saya kan di tempat-tempat pariwisata Canggu dan Mas Ubud gitu kan, masih banyak bule yang mereka kadang ngasih dolar juga gitu loh. Berarti untuk tip langsung jatuhnya itu ke Betul. barber yang Betul. motong ya? Iya, karena menurut saya itu hak mereka lah gitu loh. Tentu penerapan people analytic di skala UMKM ini tidak selalu mudah ya Pak ya. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam mencatat atau menggunakan data sumber daya manusianya ini? Sebetulnya kalau data people gitu ya, saya nggak terlalu, karena menurut saya nggak terlalu banyak gitu kan, maka menurut saya pendataannya juga nggak terlalu jelimet. Beda kalau ketika saya di corporate gitu kan, kalau saya di corporate kan memang tim saya banyak gitu kan, ratusan gitu kan, itu memang perlu analisa yang mendalam gitu kan, terkait apakah performanya bagus dan enggak, apakah kita harus melakukan coaching, mentoring dan lain sebagainya. Tapi kalau di barber ini menurut saya karena nggak terlalu banyak dan simple, ya kan, jadi saya tidak terlalu menggunakan banyak data di situ gitu loh. Berarti selama adanya keluhan, apakah pernah tidak atau lambat untuk menemukan solusinya, Pak? Nggak terlalu lambat sih. Biasanya langsung on the spot, biasanya saya langsung segera perbaiki gitu loh. Dari segi karyawan yang disiplin, yang jujur itu sangat mempengaruhi barber sendiri, Pak ya. Kalau semisal ada kesempatan Bapak yang turun langsung ini ke menghandle nih pelanggan, apakah itu membuat barber itu semakin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau membuat barber itu kayak lebih ada? Udah, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Yang baru masuknya tag ya. Oke, thank you. Terima kasih Pak. Thank you. Diarahin kan? Soalnya Barbershop yang di Canggu maupun yang barber circle yang di Ubud ya. Jika kita melihat dari segi
konsumen yang datang nih seperti yang kita bahas tadi, apakah Nine Barbershop atau Barbershop Circle ini punya target harian atau mingguan Pak, atau bulanan mungkin? Karena kan kalau dari segi gaji karyawan itu dilihat dari berapa dia banyak dapat motong gitu. Saya tuh nggak terlalu mentargetkan seperti itu ya, karena saya juga di in terms of branding barber saya juga nggak sebegitunya gitu loh. Saya coba untuk brandnya saya pegang sendiri gitu kan, saya kelola sosial medianya sendiri, tapi lama-lama kok capek gitu kan, kadang lupa posting dan lain sebagainya. Ya udah, karena saya juga yang saya bilang saya tidak terlalu bergantung di situ gitu kan, saya nggak terlalu mentargetkan. Jadi selama dalam tiap bulan itu masih untung ya sudah cukup lah gitu lah. Berarti dari target bisa terbilang agar cukup aja nih, agar mendapatkan untung aja setidaknya kita tidak rugi seperti itu ya. Betul. Sebenarnya targetnya ya macam-macam ya. Kalau di Canggu itu kalau harus ditargetkan gitu ya, maka per bulan itu gross income-nya itu harus 10 juta itu. Karena buat beli consumable-nya gitu kan, terus bayar listrik, wifi dan lain sebagainya ya harus segitu gitu loh. Kalau kurang dari situ, nah ini biasanya agak bingung. Tapi so far sih ya di range segitulah omsetnya gitu loh. Berarti masih aman ya, masih ya tergolong masih di jalur yang tidak merugikan kita Betul. lah gitu. Betul. Jika sebelumnya kita udah membahas mengenai produktivitasnya nih, kita sekarang lanjut nih ke yang ketiga mengenai kepuasan pelanggannya. Untuk usaha jasa seperti barbershop, customer satisfaction pasti sangat penting. Nah di sini apakah Nine Barbershop maupun Barbershop Circle di sini memiliki cara tertentu untuk mengukur kepuasan pelanggannya? Misalnya itu rating, komentar di sosial media, repeat customer, atau feedbacknya langsung nih, gimana ya? Biasanya saya kan sering cek email ketika ada customer memberikan review di Gmaps gitu kan, dan reviewnya nggak bagus, itu saya langsung telepon itu tim saya itu. Ini nggak benar nih, tanggal sekian ada customer komplain begini gitu loh. Habis itu saya cek biasanya CCTV tanggal tersebut, yang motong rambut siapa sih gitu loh, si customer tersebut gitu loh. Maka biasanya saya suruh tegur gitu loh untuk perbaiki servisnya ke depannya gitu. Berarti jika ada keluhan atau rating dari konsumen itu langsung diginikan ini ya Pak, langsung ditegur karyawannya atau langsung ditanyakan nih apa benar ya kayak gini, apakah sesuai nih dengan rating yang diberikan gitu ya? Betul. Biasanya saya juga email juga yang memberikan ini, saya hubungi juga yang memberikan rating kayak gitu. Sorry terkait dengan ketidakpuasannya, kita perbaiki ke depannya, biasanya kayak gitulah. Berarti secara nggak langsung di sini bertanggung jawab lah ownernya ya. Karena kalau memang ada kesalahan kita mengakui dan kita akan mengupgrade-nya biar kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Dan kalau boleh tahu jika ada rating seperti itu atau keluhannya itu, keluhan apa yang paling sering dikeluhkan oleh konsumen Pak? Biasanya itu karena marketnya kan beda, kalau lokal yang motong rambut berapa, terus kemudian bule berapa gitu. Apalagi kan. Canggu ya. Canggu, Ubud juga ada bule kemarin, yang ngasih review kan. Harganya tidak sesuai price list gitu kan. Maka saya minta tim saya untuk merubah price listnya gitu loh. Kalau foreign sekian gitu loh, karena kan uang mereka kan dolar harusnya gitu kan. Berarti langsung, kita harus cari jalan keluarnya nih, gimana biar dia itu juga merasa kita itu tidak merugikan dia. Betul. Dan untuk selanjutnya, apakah ada performa atau barber yang juga terlihat feedbacknya itu dari pelanggan, kayak dia tuh melihat feedback dari pelanggan gitu loh? Oh biasanya dia nanya gitu kan, kira-kira kurang apa Pak gitu ya? Itu mayoritas saat ini yang potong rambut di tempat saya itu adalah pelanggan tetap gitu kan. Mereka yang sudah happy dengan capture saya,
Capster saya itu sebetulnya dari tipping aja udah hidup sebetulnya mereka itu, kalau cuma buat makan gitu ya. Mereka sebetulnya sudah hidup gitu loh. Jadi yang kemudian saya artikan bahwa secara performa dari Capster saya itu cukup bagus lah kepada customer itu. Dari adanya barber yang membuat suasana hidup cair gitu, kayak dia itu bisa membuat konsumen itu untuk datang lagi. Selain dia itu mempunyai skill yang bagus, pastinya dia mempunyai komunikasi yang bagus juga dengan pelanggan. Maka yang membuat pelanggan itu, kalau saya mau potong rambut pasti saya datang ke sini lagi gitu. Iya, pendekatan approach-nya lebih kepada personal sebetulnya gitu kan. Makanya Capster saya itu hafal banget kepada pelanggan-pelanggannya gitu kan. Ini anaknya berapa, istrinya berapa, itu tahu semua gitu. Selanjutnya di sini kita udah membahas mengenai dari dari pendapatan sudah, dari keseharian barber dengan konsumen sudah. Di sini saya akan membahas mengenai kedisiplinannya nih. Apakah dari Bapak sendiri itu memonitoring nih bagaimana kehadiran barbernya, seperti kedisiplinan waktu, absensi, atau lain sebagainya, kayak apakah udah sesuai nih dengan kualifikasi di awalnya? Iya, saya random cek biasanya di CCTV gitu ya. Saya random cek CCTV jam 9 atau jam 9 kurang saya cek, udah buka atau belum. Kalau masih belum dibuka, saya telepon tuh biasanya itu. Ini jam 9 kok belum dibuka gitu loh. Jadi memang betul saya monitor itu, tapi kalau saya melihat sekarang itu kan sudah cukup disiplin lah. Capster saya harusnya udah nggak ada yang buka. Kayak dulu di awal-awal itu ada yang buka sampai jam 12, jam 2 gitu kan. Nah, itu pusing saya setelah itu. Jika sekarang Bapak melihatnya kedisiplinan waktunya sudah aman nih, bagaimana jika sekali dua kali ada barber yang mungkin nih, oh dia telat bangun, ya nanti deh saya buka telat lagi dikit nih, itu bagaimana? Padahal ada konsumen yang sudah datang menunggu ingin potong rambut namun barber belum buka. Kalau kemudian saya tahu bahwa belum buka terus kemudian ada customer di situ gitu ya, itu saya tegur, kecuali customer datangnya terlalu pagi tuh gitu loh, jam 7 datang gitu, emang belum buka saya bukanya memang jam 9 gitu loh, jam 9 sampai jam 10 malam gitu. Berarti dari keluhan yang paling sering muncul itu kan biasanya dari waktu ya yang ngaret gitu biasanya. Nah di sini saya ingin menanyakan masalah apa yang paling sering muncul dari kehadirannya di sini, barbernya. Kayak mungkin dia, kalau Bapak bilang kehadiran waktunya itu dia tepat, apakah selain itu ada masalah yang muncul biasanya yang lainnya? So far tidak ada ya. Kalaupun mereka biasanya telat datang, telat buka gitu ya, karena mungkin mereka malamnya terlalu begadang gitu kan. Nah kalau itu udah pasti saya tegur lah. Tapi harusnya sampai sekarang nggak ada ya yang buka, barber saya buka di atas jam 9, harusnya sudah nggak ada. Oke, dari Bapak sendiri, apakah ada kebijakan jika ada karyawan Bapak itu yang lambat atau yang tiba-tiba ada perubahan shift nih? Kan dia ada 3 orang, satunya itu harusnya buka jam 9 pagi, tapi karena ada satu hal yang mungkin lebih urgent nih, gimana? Kan pastinya nggak bisa dong untuk bukanya jadi jam 9, apalagi nggak ada yang... Mereka koordinasi sih, gitu loh. Gantinya besok saya nggak bisa pagi, ini yang pagi gitu loh. Nah kayak gitu biasanya. Kemajuan gitu loh, kayak bisa dikelola oleh owner langsung, kan pasti ada perubahan dari... Kalau terjun langsung diartikan saya harus motong rambut juga, maka jawabannya saya juga nggak bisa potong rambut sebetulnya. Tapi kalau ketika saya full time di barber ini, harusnya menurut saya ya tetap ada growth lah gitu loh. Karena kan saya nggak terlalu fokus banget di barber gitu loh. Kalau misalkan saya full fokus ya harusnya growth, apalagi saya mau pegang sosial media sendiri dan lain sebagainya gitu loh.
Jika berbicara tentang media sosial, apakah barber di Canggu maupun di Ubud ini ada media sosial aktifnya, Pak? Saya nggak terlalu aktif di situ. Namun ada, cuma tidak Ada. aktif. Saya nggak terlalu aktif karena kadang tim saya suruh buat konten nggak buat gitu loh. Kenapa sebelumnya kan Bapak punya orang kepercayaan nih yang di lapangan. Kenapa media sosial itu tidak ditingkatkan? Mengingat kondisi sekarang ini apa-apa itu konsumen atau seseorang itu yang ingin melakukan suatu tindakan nih atau perilaku pasti mereka melihat dulu dari sosial media. Saya melihat equipmentnya, handphonenya untuk membuat konten juga nggak terlalu bagus lah gitu loh. Daripada saya membuat konten tapi nggak terlalu bagus gitu kan. Kalaupun saya mau ngeluarin expense gitu kan buat capex, itu menurut saya itu kan another cost lagi gitu loh. Ya, jadi ya udahlah SI saja gitu. Siapa tahu kalau adanya media sosial ini kan lebih jangkauannya lebih luas gitu. Saya juga pikirkan ya, sebetulnya saya juga nggak bisa excuse bahwa saya tidak bisa handle sosial media gitu loh. Saya juga di perusahaan-perusahaan sebelumnya sosial media saya juga yang handle sendiri gitu kan. Tapi kebetulan ini ya mungkin malas aja lah gitu lah. Kenapa nggak nyari rekrut karyawan ini untuk Nah itu another cost lagi gitu kan. Di marketingnya gitu loh. Itu another cost lagi itu gitu. Kalau dari tanpa adanya media sosial yang aktif nih, barber di Canggu terbilang cukup lancar ya, dikarenakan juga kan sektor pariwisata. Kalau kita bisa lihat dari sektor wisatanya itu, apakah tetap nih yang menjadi pelanggan itu yang lebih banyak pelanggannya warga lokal atau mungkin lebih wisatawan? Canggu sekarang itu banyak kompetitor di situ gitu kan, yang mereka menawarkan lebih bagus, berasi kadang dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga customer kita itu banyak yang lokal, tapi kan lokal yang stay di Canggu itu kan mostly kan punya villa dan lain sebagainya, berduit lah gitu loh. Jadi saya kelebihan di Nine Barber yang di Canggu itu adalah menurut saya capsternya gitu loh, karena skillnya yang cukup oke gitu loh. Oke. Jika dibandingkan dengan di Ubud, apakah pelanggannya masih dominan lokal atau malah sebaliknya? Ubud lokal masih lebih banyak lah. Lokal meskipun di Mas Ubud masih lebih banyak lokal daripada foreign. Tapi foreign juga ada aja tiap hari. Gitu. Berarti masih lokal itu masih dominan ya dari Betul. baik dari Ubud, Betul. dari Canggu. Betul. Jika semisal ada wisatawan nih yang datang untuk potong rambut, namun seperti yang Bapak sampaikan dia pengen yang ber-AC nih, banyaklah kriterianya yang dia mau, itu banyak keinginannya. Bagaimana cara menanggapi atau menanggulangi keluhan seperti itu? Dia mau potong rambut tapi harus ada ini dan lain sebagainya. Tapi mereka kan sudah tahu bahwa tempat saya nggak saya kasih AC gitu ya kan. Tapi mereka datang terus kok gitu loh. Artinya bahwa customer yang datang itu customer yang loyal, terus kemudian yang betul-betul punya personal approach ke capster saya gitu loh. Sehingga kalau capster saya yang motong dia nggak mau gitu loh. Jadi saya tidak perlu berkompetisi di pelayanan yang lain kayak tempat kayak gitu, nggak perlu. Ngomongin masalah tempat nih, apakah barber lokasi barber yang Bapak sewa ini baik yang di Canggu atau di Ubud ini apakah termasuk yang strategis atau mudah dijangkau? Ya menurut saya cukup strategis ya. Saya ngelihat parkirannya cukup buat parkiran gitu kan. Bahkan kalau mobil saya pun ke sana, saya bisa parkir di sebelah itu masih cukup gitu kan. Ya menurut saya yang terutama itu kan parkiran gitu kan. Parkiran sama ada tempat tunggu cukup buat saya gitu. Cukup strategis lah. Berarti untuk parkir itu aman. Jika konsumen juga pasti ada ya keluhan dari konsumen terkait parkir. Kita lihat walaupun parkirnya sudah dibilang cukup, sangat cukup nih, namun kalau masih
saat itu mungkin pelanggan itu lagi Rame, rame-ramenya. iya. Parkir terlihat kurang, apalagi pelanggan itu kan kayak parkirnya kurang rapi, jadi sedikit lah untuk bisa cukup mobil terutama. Itu bagaimana cara menginformasikan dengan yang kata-kata tutur kata yang bisa diterima oleh pelanggan? Biasanya saya minta capture saya itu untuk apa namanya, ngerapiin lah parkir-parkir mereka gitu. Kadang kalau pas di depan barber full banget karena rame, agak geser di sebelah, biasanya kayak gitu. Oke, di sini sebelum ke penghujung acara nih, pembahasannya semakin seru ya, apalagi terkait dengan yang letak yang strategis, ada kemajuan dari tahun ke tahun. Nah, di sini saya ingin bertanya nih mengenai pengelolaan SDM-nya. Nah, menurut Bapak nih sebagai owner, apa hal terpenting dalam mengelola sumber daya manusia di usaha kecil seperti contohnya nih barbershop? Jika nantinya nih, kalau ada mahasiswa seperti saya, kayak, saya pengen deh membuka usaha barbershop, kayaknya seru tuh, bagus kayak gitu loh. Kayak apa ada tips paling praktis dari Bapak yang mungkin saya bisa contoh Perlakukan mereka seperti manusia beneran gitu loh. Menurut saya, selama kita memperlakukan mereka dengan baik gitu kan, mereka, dan ketika ngerekrut kita juga tepat gitu kan, ya menurut saya mereka akan bertahan dengan kita gitu loh. Berarti dari Bapak sendiri pendapatnya lebih bisa memanusiakan Betul. manusia. Oke. Betul. Sebelum itu Pak, bisa diminum, mungkin kita Udah telat kasihkan ngobrol ini. Ya udah, saya minum dulu deh. Ya silakan. Ini nggak di endorse kan ya? Enggak, ini nggak ada di endorse ya. Aman-aman. Ya, gimana? Selain yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada mindset yang perlu dimiliki oleh seorang owner itu Pak? Menurut saya seorang pebisnis entrepreneur itu satu-satunya mental yang harus dimiliki adalah mental anti fragile, kalau saya bilang gitu. Bukan sekedar, kalau anti rapuh, kalau anti fragile itu dibanting dia tambah melompat gitu kan. Menurut saya mental itu, kadang entrepreneur itu di tahun kedua, tahun ketiga mereka merasa nggak berkembang, terus kemudian berhenti gitu loh. Yang saya bilang bahwa bisnis itu adalah maraton, infinite game gitu ya. Ini game tanpa batas, maka energi kita, nafas kita juga diatur biar bisa lama gitu loh. Harus berani walaupun kita lagi di bawah nih, lagi kayak kurang bisa berkembang, pokoknya harus maju terus, harus kita cari jalan keluarnya. Betul. Seperti itu Betul. ya. Betul. Baik Pak Yongki, di sini sangat seru sekali pembahasannya ya, apalagi di akhir-akhir ini. Tapi karena kita keterbatasan waktu juga, dari Pak Yongki, saya sangat berterima kasih atas kesediaan Sama-sama. Bapak sudah bersedia hadir di sini, Sama-sama. berbincang dengan saya dan memberikan banyak sekali tips atau pengalaman Ya. bagi saya dan pemirsa juga di sini. Ya, gitu. saya juga suka berbagi tentang pengalaman dan lain sebagainya lah. Saya pribadi sangat banyak mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana HR Matrix dan People Analytics ternyata bisa diterapkan juga pada usaha UMKM seperti contohnya ini barbershop ya. Yang dimana barbershop mungkin terbilang sudah oke ya di zaman yang seperti ini, apalagi dari Bapak sebagai owner aja udah bisa memiliki cabang gitu loh, apalagi cabangnya juga di Ubud gitu. Nah, semoga obrolan kita hari ini juga memberikan manfaat bagi penonton, khususnya teman-teman yang sedang belajar manajemen sumber daya manusia atau yang ingin memulai usaha. Jadi jangan takut untuk memulai usaha atau jangan takut keluar dari zona nyaman. Kita harus berani membuka peluang baru dan berani melangkah untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin belum dimiliki oleh orang lain.
Dan sebagai bentuk apresiasi saya, ada sedikit bingkisan nih Bapak. Waduh, bingkisan segala. Semoga berkenan ya Bapak. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir. Saya Ayu Yuliantari, pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Thank you.